Sunburst flowers calling on warm days overdue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunistianingsih NIM A7101800022 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan analisis risiko keamanan suatu perusahaan pada cloud computing. Analisis risiko keamanan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang cloud computing. Manajemen risiko infrastruktur cloud pemerintah menggunakan NISP Framework. Kita ketahui dahulu pengertian dari cloud computing. Cloud computing sebagai sebuah model yang memungkinkan untuk ubiquitous dimanapun dan kapanpun, nyaman, on-demand, akses jaringan ke sumber daya komputasi. Contoh, jaringan, server, storage, aplikasi, dan layanan yang dapat dengan cepat dirilis atau ditambahkan oleh tim Mel tahun 2009. Model layanan pada cloud computing sendiri lebih dikenal dengan as a service atau EES NIST. Oleh tim Mel tahun 2009 telah menyampaikan 3 model layanan yang ditawarkan oleh cloud computing. Hal ini berdasarkan kemampuan yang disediakan. Software as Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), dan infrastruktur as a Service atau IaaS. Kemudian, keamanan informasi dan sistem informasi. Dimensi risiko keamanan informasi dan sistem informasi dapat diterapkan baik pada lingkungan teknologi informasi yang masih tradisional maupun yang telah beralih pada lingkungan berbasis cloud. Oleh Hausman et al. Tahun 2013. Ancaman keamanan yang pertama yaitu kerahasiaan atau confidentiality. Kerahasiaan atau confidentiality adalah kerahasiaan dapat merujuk pada tingkat sensitivitas data. Oleh Hausman et al. Tahun 2013. Sehingga data yang mempunyai sifat rahasia harus dilindungi dari akses penggunaan, penyebaran yang tidak terotorisasi. Oleh RRO Mahmud and Putini tahun 2014. Kerahasiaan ini dalam lingkungan cloud berkenaan dengan pembatasan akses terhadap data ketika ditransit maupun disimpan. Yang kedua yaitu integritas atau integrity. Integritas dapat dirujuk pada kehandalan data tersebut. Hausman et al. Tahun 2013. Dibutuhkan proteksi agar data tidak diubah oleh pihak yang tidak terotorisasi, termasuk dalam integritas data adalah bagaimana data disimpan, diproses, dan diterima oleh layanan cloud. Yang ketiga yaitu ketersediaan atau availability. Ketersediaan merujuk pada tingkat aksesibilitas dari data. Hausman et al. Tahun 2013, sehingga data harus proteksi dari gangguan agar tingkat aksesibilitasnya tinggi. Ketersediaan layanan dalam cloud merupakan tanggung jawab dari penyedia layanan cloud dan juga penyedia akses menuju layanan cloud. Selanjutnya, penilaian dampak pada keamanan. Penilaian dampak keamanan, dampak yang paling memungkinkan terjadi akibat pelanggaran keamanan
ada 3 tingkatan oleh Stein et al. Tahun 2008. Kategorisasi keamanan akan berpengaruh baik pada informasi maupun sistem informasi. Demikian juga informasi secara elektronik maupun non-elektronik. Tingkatan dapat dilihat pada tabel samping. Dampak rendah atau low dapat didefinisikan sebagai apabila pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas, ataupun ketersediaan mempunyai efek samping yang terbatas, baik terhadap operasional, aset, maupun individu dari organisasi. Kemudian, dampak sedang atau moderate. Dampak dikatakan sedang apabila pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas, ataupun ketersediaan mempunyai efek samping yang serius, baik terhadap operasional, aset, maupun individu dari organisasi. Dampak yang ketiga yaitu tinggi atau high. Dampak dikatakan tinggi apabila pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas, ataupun ketersediaan mempunyai efek samping yang parah, baik terhadap operasional, aset, maupun yang lain. Virtual Private Data Center. Model layanan yang dipilih adalah Infrastructure as a Service (IaaS) karena secara fundamental IaaS merupakan layanan virtual machine image yang secara fleksibel dapat dikelola oleh pengguna. Hal ini secara teknis menggantikan fisik server, sumber daya data center, peralatan jaringan, dan komponen fisik lainnya. Sehingga penggabungan antara model implementasi private cloud dan model layanan IaaS akan meningkatkan level kontrol terhadap layanan dan meminimalkan tingkat risiko. Konfigurasi virtual private data center sama persis dengan kondisi existing oleh Prabowo et al. Tahun 2015, yaitu semua server seperti proxy, DNS 1-2, web 1-2, mail 1-2, FTP, LPSI 1-2 dimigrasi menjadi virtual machine, tetapi untuk interkoneksi jaringan sudah tidak dibutuhkan lagi sewa backhaul yang menampung koneksi dari masing-masing satuan kerja. Kemudian kategori sistem informasi tahap 1. Tahapan pertama dalam kerangka kerja manajemen risiko adalah melaksanakan kategorisasi sistem informasi. Hasil identifikasi sistem informasi atau virtual machine atau server yang ada pada layanan cloud LIPI adalah server proxy, server DNS, server web, server email, server FTP, server LPSI LIPI, sistem hosting, sistem arsip, sistem SIG-ANET, sistem NTP, IPSK, DTerm, dan sistem telemetri Sumatran GPS Array atau SUGAR. Di sini ada tabel kategori IPS 199, NIST SP 800 sampai 60. Di sini ditampilkan nama sistem informasi yang dikategorikan dalam kerahasiaan, integritas, ketersediaan. Kategori dampaknya untuk server DNS yaitu sedang, untuk server web yaitu tinggi, untuk server email tinggi, server LPSI, SPSI sedang, sistem hosting tinggi, dan yang terakhir sistem NTP tinggi. Selanjutnya yaitu seleksi kontrol keamanan tahap 2. Selanjutnya, pemilihan kontrol keamanan dimulai dengan membuat kontrol awal atau baseline, tetapi tidak semua kontrol keamanan secara baseline digunakan. Beberapa pertimbangan dalam pemilihan kontrol keamanan adalah A. Perangkat yang terkait dalam sistem informasi dalam hal ini adalah perangkat yang merupakan tanggung jawab penyedia layanan, perangkat fisik, bangunan, keamanan, dan lain-lain. Yang kedua, kebiasaan organisasi dalam operasional sistem informasi. Yang ketiga, fungsionalitas sistem informasi. Yang keempat, tipe ancaman terhadap organisasi, visi misi organisasi, dan sistem informasi.
data dalam sistem informasi. Pertimbangan lain adalah kontrol keamanan tersebut dapat diimplementasikan pada organisasi, sehingga dengan menggabungkan lampiran D pada NIST SP800-53R4 dengan hasil kategori. Kemudian di sini ditampilkan tabel detail kontrol keamanan. Di sini juga terdapat baseline-nya, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya. Untuk uraian detail kontrol keamanannya sendiri ada access control, policy and procedure, account management, automated system, account management, removal of temporary emergency account management, disable inactive account management, automated audit action, account management, inactivity logout, account management, dynamic privilege management, account management, role-based schemas, account management, dynamic account creation. Kemudian masuk pada implementasi tahap 3. Tahapan ketiga dalam kerangka kerja manajemen risiko adalah mengimplementasi kontrol keamanan. Dalam tahap ini terdapat 2 kegiatan. Kemudian masuk pada implementasi tahap 3. Tahapan ketiga dalam kerangka kerja manajemen risiko adalah mengimplementasi kontrol keamanan. Dalam tahap ini terdapat 2 kegiatan, melakukan implementasi kontrol keamanan sistem informasi sesuai rencana keamanan, mendokumentasikan implementasi kontrol keamanan dalam rencana keamanan dengan kelengkapan berupa deskripsi, fungsi, input, output, dan lain-lain. Lebih detail, tahap implementasi kontrol keamanan menggunakan NIST Special Publication 800-190, System Security Engineering. Selain itu, sebagai panduan dapat menggunakan NIST Special Publication 800-18 Precision 1, Guide for Developing Security Plans for Federal Information System. Berdasarkan NIST SP800-18 R1, proses implementasi kategorisasi sistem informasi dan seleksi kontrol keamanan yang menghasilkan. Kemudian rekomendasi bagi LIPI yaitu agar keamanan sistem informasi lebih terjamin dan tindakan pengamanan sesuai dengan panduan. Selain itu, agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif, disarankan untuk melakukan evaluasi keamanan sistem informasi sampai tingkat satuan kerja yang memanfaatkan fasilitas virtual private cloud LIPI.